Pada masanya, Batak telah jauh hari mengenal sistem pemerintahan yang berpaham demokrasi. Sistem ini dinamai Horja-Bius yang masing-masing wilayah memiliki otoritas menjalankan roda pemerintahannya. Tersebutlah Bius Sitolutali Simanindo di ujung utara Pulau Samosir. Bius Sitolutali merupakan struktur kekuasaan yang mengatur sistem pemerintahan yang ada di Simanindo. Bius Sitolutali terdiri dari 3 marga atau 3 raja Jolo, Turnip, Sidauruk, dan Sitio, serta Melau sebagai Boru. Begitulah strukturnya. Hari ini kita menemak jejak peninggalan Bius Sitolutali di Simanindo. Terdapat sebatang pohon hara-hara tumbuh kokoh dan tak jauh dari tepian Danau Toba di sana. Sinar surya menembus celah rimbun daun pohon hara-hara toguan pagi itu. Pohon hara-hara toguan namanya. Itulah yang kita dapati sebagai simbol pemerintahan kala itu. Akarnya mengikat kuat ke bumi dan mencengkeram bebatuan yang dimuntahkan erupsi Gunung Toba maha dahsyat. Di bawah teduh pohon purba itulah dulu para leluhur warga lokal bermusyawarah. Menurut penduduk lokal di Sinaga, toguan ini dulunya merupakan tempat leluhur mereka untuk membicarakan segala perkara. Jadi tempat ini kondisinya datar, seperti atap. Dan di sinilah leluhur kami itu melakukan musyawarah tadi. Karena degradasi tanah, sudah mulai berbentuk curang gitu. Mengumpulkan lagi banyak orang dulu. Hara-hara toguan ini merupakan pusat musyawarah warga Bius Sitolutali. Oke, baik Horas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Tuguan ya. Jadi ini namanya Tuguan. Tuguan itu merupakan tempat dari Bius. Kalau di Simanindo terdapat Bius yaitu namanya Bius Sitolutali. Bius Sitolutali itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa modernnya adalah suatu struktur kekuasaan ya. Struktur kekuasaan pemerintahan yang mengatur sistem pemerintahan yang ada di Simanindo. Yaitu Bius Sitolutali terdiri dari 3 horja ya, atau 3 raja Jolo. Namanya pertama itu Horja Turnip, Sidauruk, dan Sitio, dan keempat itu adalah Borunya Melau. Jadi tempat ini merupakan tujuan dari leluhur kami untuk membicarakan segala perkara. Dalam bahasa Bataknya disebut tempat marhara. Jadi di sini bicarakan segala sesuatu perkara ataupun peraturan ataupun apa yang akan direncanakan oleh masyarakat di dalam lingkup Bius Sitolutali ini. Seperti itu. Misalnya, Ya kalau Bius itu punya tempat beda-beda. Kalau untuk marhara dia di sini bicarakan perkara, dan kalau segala kegiatan yang dibahas itu di sini dilaksanakannya ada tempatnya, ada di perbiusan. Nah, di sana perbiusan itu diarah ke selatan ya, ke arah ke bukit. Jadi di sana mereka sering mengerjakan mengalang horgo bius. Mengalang horgo bius di sana, mengalang horgo bius itu kegiatannya itu adalah untuk mengucap syukur, seperti pesta tahunan mengucap syukur gitu kepada Ratu Dina Bolon. kalau sekarang praktik konteks kekiniannya seperti apa? Ya kalau sekarang sudah sangat sulit kita temukan ya, karena bius itu sudah diganti oleh kolonial Belanda pada awal 1900-an atau akhir 1800 menjadi nagari ya. Dulu bius Sitolutali gantikan jadi struktur nagari di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ada nagari Simanindo. Tempat lokasinya sekarang ada berdekatan dengan objek ini yang dipimpin oleh salah satu kepala nagari. Itu sistemnya absolut, tidak seperti bius. Bius itu demokrasi. Jadi di bius itu tidak ada satu raja, tapi raja demokrasi. Ada raja dari Turun dan dari Sitio. Kalau sekarang praktik yang berjalan masih ada praktik untuk bius
di kampung ini? Kalau operasi yang berjalan memang saat ini sudah tidak ada ya. Jadi ada paling kearifan lokal yang tinggal, yaitu terlihatnya kesatuan yang 3 marga ini ya. Yang 3 marga tadi itu Sidaur, Turnip, Sitio tadi, Situlu tadi, hanya itu saja yang nampak. Kalau untuk kegiatan-kegiatan sudah jarang. Bahkan tempat ini pun kita lihat sudah mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan ya. Apa yang menyebabkan ini hilang, terkikis, dan seperti apa? Kalau kita lihat penyebabnya terkikis itu, struktur bius ini termasuk ke peninggalannya. Itu pertama adalah pemahaman masyarakat tentang keberadaan bius itu dulu. Mereka tidak tahu bagaimana bius itu, apa hubungannya dengan kehidupan mereka sekarang, sehingga mereka lupa. Ya. Kalau mereka sudah lupa dengan struktur itu, tentu mereka juga lupa dengan situs-situsnya. Menurut Bang Andi, kalaulah struktur bius dan praktiknya berjalan saat ini, apa yang bisa penerapannya dalam konteks masa kini harusnya mungkin seperti apa ya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari Simanindo ini? Ya, pertama kalau saya lihat, kalau bius itu digalakkan kembali, yang paling pertamanya itu adalah aset. Kebetulan desa Simanindo sampai saat ini belum memiliki kantor pemerintah desa tersendiri dia. Ya. Jadi kalau kita pikirkan, kenapa nggak dimanfaatkan peninggalan bius yang dimiliki oleh leluhur secara bersama tiang seperti tempat ini menjadi tempat Pemusyawaratan di sini. ya permusyawaratan atau balai desa, karena yang dilakukan leluhur kita pun dulu adalah bermusyawarah. Iya. Gitu. Paham yang Mengadopsi sistem hukumnya gitu kan. Dan kedua mungkin karena di Simanindo ini sekarang banyak perkara-perkara tanah, Iya. ya mungkin tempat ini bisa dijadikan juga untuk tempat menyelesaikan segala perkara. Selain tempat bermusyawarah, pohon hara-hara tuguhan ini diyakini secara kuat oleh masyarakat lokal menjadi pertanda bagi 3 kelompok marga tersebut. Memang hal-hal di luar logika manusia ya tentang tempat ini. Ada 2 hal dia. Yang pertama, waktu hari hara yang pertama, pohon pertama itu besar, tumbuh besar. Jadi setiap dahan dari pohon itu tumbang, rantingnya, dahan-dahan terbesarnya tumbang. Itu pasti ada pertanda. Saya masih ingat waktu saya masih SMP, dahan kedua itu roboh ke arah sini ya, ke arah sini, dan pasti tokoh dari antara 3 marga tadi ada yang meninggal. Oh, Ya. kalau itu dahan besarnya. Ya, kalau dahan besar dia jatuh, masih ada yang meninggal. Begitu juga dengan dahan pertama di sana, ada yang meninggal juga karena turnip. Kemudian hal yang kedua, ini pengalaman pribadi juga ya, dan menurut cerita-cerita juga dan sudah dialami. Kalau ada yang mau meninggal di sini, itu kita sering mendengarkan suara tangisan dari arah sini menuju ke atas, menuju ke bukit ya. Dan suara itu jelas kita dengar. Mungkin beberapa minggu lagi pasti ada yang meninggal. Dia nggak rentang waktunya nggak lama ya. Nggak lama dia. Kayak pengetahuan umum di masyarakat kami di sini. Bukan sesuatu lagi, atau bukan sesuatu yang mengherankan lagi. Iya, nggak